nasionalnya sebenarnya basicnya dikenal dengan UKAI, ya, Uji Kompetensi Apoteker Indonesia. Jadi kepanjangan UKAI itu Uji Kompetensi Apoteker Indonesia, yang tujuannya untuk mengetahui kompetensi calon-calon apoteker, ya. Karena sebenarnya memang eh berarti tahun depan juga kalau lancar, ya kalian semua nih 240 mahasiswa harusnya sudah bisa bergelar apoteker, ya. Nah, untuk mencapai gelar itu maka harus ujian. Kalau ujian nasionalnya ini disebutnya UKAI ini. Untuk UKAI ini, salah satu yang hasil bisa diperoleh saat selesai ujian kompetensi apoteker ini adalah kalian mendapatkan yang namanya Serkom, ya, sertifikat kompetensi. Kalau kalian sudah pegang Serkom itu berarti kalian sudah kompeten, artinya sudah teruji kompetensinya, ya. Nah, di UK ini ada dua metode yang dilakukan tesnya, yaitu Computer Based Test atau CBT dan OSCE, yang kita sering sebut OSCE, yaitu Objective Structure Clinical Examination. Mungkin untuk apa namanya, kalau secara praktiknya, maka kalian baru akan benar-benar mulai dipaparkan dengan yang namanya OSCE ini minggu depan, ya. Kurang lebih sekitar hari Rabu Kamis lah, ya. Ibu juga sudah share jadwalnya untuk mahasiswanya, kamu di hari apa, kemudian di sesi berapa, ya. Tapi diharapkan jangan telat ya untuk apa namanya pembekalan OSCE offline-nya, karena itu kan cepat pergerakannya, ya. Nanti per 1,5 jam kurang lebih atau 100 menit itu selesai dan pindah ke atau dilaksanakan untuk temen yang selanjutnya gitu, ya. Jadi di dua metode ini kalian harus lulus. Nah, untuk computer based test itu bentuknya secara apa namanya pilihan ganda, 200 soal, 200 menit. Jadi kurang lebih satu soal itu 1 menit. Kalau untuk Objective Structure Clinical Examination ini atau OSCE itu ada 10 station, masing-masing station 10 menit. Ya, berarti kurang lebih 100 menit per round, ya. Kalau anak ISN ada 240, maka biasanya karena kita punya dua lokasi, lokasi satu dan lokasi dua, lokasi satu itu ada 10 station, lokasi dua ada 10 station, maka secara satu kali round bisa masuk 20 mahasiswa. Pagi, siangnya 20 lagi, berarti 40. Kalau anaknya 200, 240, ya tinggal dibagi 40, ya kurang lebihnya ada apa namanya sekitar 3 harian, ya. Karena sesi pagi biasanya 20 kali 2 40, siangnya 40, 80, 240 dibagi 80 berarti 3 hari. Jadi kalian tergantung nanti masuknya di hari apa, sesi berapa, ya, atau hari apa, round berapa. Ada round pagi, ada round siang. Itu. Nah, biasanya untuk masing-masing CBT maupun OSCE itu didahului dengan briefing. Misal, kalau di ujian nasional misalnya ya, tanggal 3 Desember, maka tanggal 2 Desembernya itu ada briefing. Nah, briefingnya itu wajib hadir juga. Kalau tidak hadir briefing, maka tidak boleh mengikuti ujian CBT. Sama dengan OSCE. Misalnya OSCE di tanggal 3 juga, misalnya, maka tanggal 2 pasti ada briefing.
Jadi apa namanya masing-masing ujian ini kurang lebihnya harus offline-nya 2 hari 2 hari ya yang nasionalnya. Jadi briefing itu sifatnya wajib. Karena kalau tidak briefing dengan apapun alasannya maka dia tidak bisa ikut ujian di hari berikutnya ya. Jadi kalau misalnya sudah ada waktunya, jadwalnya, di prepare-nya ya hari 2 hari sebelum hari H-nya itu harus sudah ada di sini. Dan biasanya itu pagi, jam 7 pagi baik CBT maupun OSCE ya. Kalau bisa berarti jangan mepet. Kalaupun misalnya yang dari daerah ya, kalau nanti sudah ada tanggal kepastian dari panitia nasional. Karena ini sifatnya nasional. Karena sifatnya nasional, maka kelulusan pun sifatnya nasional. Aturan atau teknis bagaimana pelaksanaan juga semua sifatnya nasional. Artinya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang pokoknya ada program apoteker itu pasti soalnya sama pada hari itu, waktunya sama, aturannya sama, teknik pelaksanaannya sama, hasil pengambilan keputusannya juga sama karena sifatnya nasional. Dan dalam hal ini prodi ataupun institut atau kampus tidak bisa intervensi apa-apa ya. Untuk dosen pengawasnya aja kalau CBT itu silang. Jadi bukan diawasi dosen sendiri ya. Yang OSCE yang masih dosen sendiri. Tapi kalau sudah sumatif maka juga mungkin kemungkinan juga apa namanya bukan dosen sendiri ya. Bisa seperti itu. Tapi untuk OSCE memang belum ada kepastian bagaimana apakah sumatif atau tidak. Tapi yang jelas ya kita persiapkan saja ya. Artinya sumatif atau tidak itu maksudnya eh, benar-benar jadi penentu kelulusan gitu ya, kayak CBT. Kalau CBT-nya tidak memenuhi ambang batas nilai, maka ya tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti belum bisa menjenang gelar apoteker, belum bisa disumpah, belum bisa ikut pelantikan. Harus nunggu untuk ujian berikutnya. Kalau normalnya biasanya setiap semester itu 1 kali ya. Tiap 6 bulan berarti 1 kali. Pada kemarin beberapa semester lalu karena ada hal-hal khusus mungkin ya bisa ada 2 kali. Tapi semester lalu juga udah 1 kali aja. Berarti kemungkinan ke depan juga 1 kali. Karenanya memang eh, harus benar-benar disiapkan ya. Kalau CBT, computer based test itu lebih untuk ke teorinya. Kalau OSCE biasanya ke praktis ya. Tuh. Nah, untuk masing-masing ujian ini dia punya blueprint masing-masing. Artinya punya eh, apa namanya panduan masing-masing ya. Kalau untuk blueprint CBT kita CBT dulu ya. Blueprint UK metode CBT itu di Indonesia menggunakan cognitive based test ya. Jadi 6 tinjauan area yang dinilai yaitu area kompetensi, domain, tingkat pemahaman, prakteknya, farmakoterapi, dan penyelesaian masalah kefarmasian. Nah, keenam tinjauan ini itu aplikasinya jadi bentuknya soal gitu ya. Tapi dalam soal itu sudah termasuk ke 6 area ini. eh Sebenarnya ini hanya sebagai informasi aja, tapi tinjauan 1 sampai tinjauan 6 itu aplikasinya sebenarnya sudah masuk ke 200 soal tersebut ya. Dari 200 soal tersebut itu kurang lebihnya adalah aspek-aspek ini yang ditinjau ya. Sehingga kalau kalian bisa mengerjakan 200 soal itu, maka 6 aspek itu sebenarnya sudah
Oh, oke berarti gitu ya. Karena soal yang ditulis juga harus berisi keenam aspek tersebut ya di masing-masing bidangnya. Di area aspek tinjauan pertama misalnya area kompetensi. Di soal tersebut harus ada landasan ilmiah, keterampilan personal, manajemen, organisasi, keterampilan kefarmasian, praktek profesional, legal, etik, komunikasi, informasi, edukasi, mawas diri, dan pengembangan. Artinya, di soal tersebut, mau itu soal PS, mau soal SCS maupun SBA, tersirat area kompetensi ini, ya. Makanya misalnya soalnya tentang seorang apoteker sedang menerima konsultasi apa gitu ya. Nah, itu berarti tentang praktek profesionalnya. Seperti itu ya. Kemudian di domain kompetensi itu sudah tercakup dimensi perilaku kognitif, pengetahuan prosedural, konatif ya. Artinya di soal tersebut misalnya seorang apoteker bisa memberikan rekomendasi pengobatan baik kepada pasien maupun teman sejawat maupun tenaga kesehatan lain ya, mengetahui bagaimana tentang panduan pelaksanaan terapi misalnya ya seperti itu. Kemudian di tingkat pemahaman, makanya soalnya ada yang bentuknya teori, menghafal, itu disebutnya recall of knowledge. Ada yang bentuknya pharmaceutical calculation, misalnya kamu SBA tuh ya, SBA itu kan banyak hitung-hitungan ya, atau reasoning ability. Artinya kamu bisa mentafsirkan soal, membaca soal, kemudian memberikan solusinya gitu. Jadi soal yang dibuat di 200 soal itu udah apa namanya mencakup ini ya. Ada yang recall knowledge, ada yang permuted population, ada yang reasoning ability gitu ya. Juga jika soalnya itu berhubungan dengan praktek farmasian, maka di soal-soal yang ada itu sudah mencakup adanya pembuatan sediaan farmasi, pengolahan sediaan farmasi dan alkes, pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pelayanan informasi dan pelayanan informasi dan farmasi dan alat kesehatan. Makanya kadang di soal kalau kamu udah pernah lihat soal CBT ya, ada yang soalnya tentang misalnya kalau SBA, kalau pengelolaan ya termasuk di situ misalnya pelaporan, bagaimana penyimpanan, ya. Kalau atau pembuatan sediaan farmasi, misalnya dengan resep menghitung apa namanya, kemudian meracik, ya. Kalau pionya, kamu disuruh menentukan misalnya golongan obat. Nah, itu berhubungan dengan praktek farmasian, ya, seperti itu. Kemudian yang untuk farmakoterapi, dari 200 soal itu, ada kemungkinan apa namanya, soal tentang sistem kardiovaskular antara 10 sampai 12%. Kalau dari 200, 10%-nya berarti 10 per 100 kali 200 ada, bisa jadi eh, 10 soal tentang sistem kardiovaskular misalnya ya, seperti itu. Nah, ini adalah eh, bukan mata kuliah apa ya, eh, kajian-kajian atau penyakit-penyakit yang bisa ditampilkan atau bisa masuk ke soal. Jadi, memang kalian harus menguasai 1 sampai 10 ini tentang obat atau tentang farmasi atau tentang tata laksana obat-obatnya, sistem kardiovaskular, penyakit infeksi, sistem endokrin dan metabolik, sistem pernafasan, sistem GI, gastrointestinal, renal. Nah, masing-masing ini sistem kardiovaskular
atau endokrin metabolik juga. Kalau sistem pernafasan, nah, misalnya batuk, ispa, ya, gastrointestinal juga banyak. Tapi intinya yang termasuk dalam sistem tersebut itu bisa mungkin keluar di soal seperti sistem renal, saluran kemih, sistem saraf, dan kesehatan jiwa. Makanya kalau pernah baca, bukan pernah baca ya, mungkin sudah baca soal-soal contoh CPT, ada juga tentang obat-obat psikotik, ya, seperti itu. Obat-obat tulang persendian, untuk kulit, mata, THT, onkologi. Karenanya ini harus dikuasai oleh si calon apoteker, oleh kamu ya, kandidat. Nah, untuk penyelesaian masalah juga dari dua soal itu tersirat bagaimana penggalian data dan informasi, bagaimana kamu bisa membaca soal sehingga penggalian data dan informasi itu kamu tahu di soal tersebut apa-apa aja sih yang harus diperhatikan, yang bisa jadi data, yang bisa jadi untuk menyelesaikan soal tersebut ya. Analisis interpretasi data dan penerapan masalah, monitoring evaluasi, ada juga penyataan pelaporan gitu ya. Nah, itu adalah sebegitu eh, banyaknya kompetensi yang diharapkan dari calon apoteker yang tersirat di soal. Sehingga soal 200 soal itu sudah mensiratkan 6 eh, domain tersebut ya. Nah, ini bisa juga kalian apa namanya lihat di blueprint CBT. Kayaknya Bu juga udah pernah share ya. Udah pernah belum? Oh, suara Ibu kedengeran nggak sih? Bentar, Bu. Kedengeran Bu? Udah dapat belum Belum, Bu. blueprintnya? Belum, Bu. Masa? Belum, Bu. Belum, Bu. Hmm, Belum. Belum, Ibu. Belum, Bu. oke. Sudah terlihat? Sudah, tapi sudah. Oke. Ini ada blueprint yang dipakai oleh pembuat soal untuk di seluruh Indonesia, dosen-dosen untuk apa namanya sebagai landasan ya dari pembuatan soal. Tadi tuh ya tinjau itu udah Ibu eh, simpulkan ya. Nanti bagaimana atau ada apa aja soal-soalnya. Karena dari melihat ini misalnya pengolahan, pelayanan informasi, pelayanan informasi, ya nggak heran nanti kalau soalnya tentang ada tadi tuh, kalau di sini kan lihat fokusnya kemampuan melakukan verifikasi administrasi, farmaseutik klinik, identifikasi, rekomendasi penggunaan obat, edukasi, dan sebagainya. Atau pengolahan dan farmasi, misalnya di sini lihat tentang perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengamanan. Ya, nggak aneh kalau soalnya nanti ada yang masuk ke dalam domain-domain itu, gitu ya. Nah, itu udah Ibu singkat sampai ke tinjauan 6, karena emang itu. Nah, ini blueprint yang sudah dirangkumnya. Jadi ada tinjauan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau satu soal tuh sudah meliputi ini semua. Makanya kenapa soalnya, apa namanya, soal-soal pilihan. Karena pembuat soal pada saat membuat soal dia harus memperhitungkan ini semua, tinjauan 1 sampai tinjauan 6 ya. Nah, ini di highlight lagi tentang daftar obat pada tinjauan farmakoterapi yang harus kamu kuasai. Kemudian diterangkan kembali kalau sistem kardiovaskular itu apa aja item-itemnya. Lihat di sini. Kelihatan ya?
Terlihat? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Sistem kardiovaskular, pelajari hipertensi esensi, ischemic heart disease angina, akut coronary syndrome, stroke ischemic transient ischemic attack, hiperlipidemia, infeksi, banyak juga bisa dilihat sini, saluran pernapasan atas, saluran bawah, influenza, TBC, nih TBC paling sering ya, urinary tract disease, GI, parasitic disease, sexual transmission disease, superficial fungal infection, HIV/AIDS, viral, hepatitis A, B, kalau di sistem endokrin apa aja, biasanya DM, thyroid disorder, osteoporosis, di sistem pernafasan ada asma, ya. Nih, jadi yang 11 ini di deskripsi di sini, nanti di-share. Sama juga nih, sistem G apa aja, sampai ke 11. Nah, ini kan udah jelas nih item-itemnya. Bisa jadi buat kamu list. Kamu bisa introspeksi diri di kelompok farmakoterapi aja. Ini kan berarti klinis ya, yang klinis. Kalau SBA tadi di atas sudah ketahuan pengolahan dan sebagainya, ya. Di kelompok farmakoterapi deh. Coba dilihat. Kamu centang-centang tuh. Mana yang kamu sudah kuasai. Jadi mulai sekarang udah tahu kira-kira apa sih yang harus di highlight untuk apa namanya topik-topiknya ya. Lumayan tuh. 11 dikali ya kurang lebih 5 topik rata-rata. Jadi berapa? 50 topik. Ini waktu masih, kalau sekarang bulan November. Nggak kerasa ya. Karena Januari harus sudah, eh, Januari minggu pertama kedua harus sudah clear kalian tuh harusnya. Untuk topik-topik ini. Nggak ada yang tidak mengerti, nggak ada yang pernah nggak dengar obatnya. Ya, lihat betapa. Kalau dibilang banyak, banyak. Ya. Tapi rate-nya apotekernya pada lulus juga nggak lulus juga. Tapi ada nggak yang nggak lulus? Ada juga. Nah, ada dua pilihan. Tapi whatever, semua nggak ada yang tahu kan endingnya bagaimana. Sehingga yang bisa dilakukan sekarang adalah persiapan. Ya, persiapan untuk benar-benar mempersiapkan diri. Udah oke nih di item-item ini. Persiapan dirinya ya memang harus masing-masing ya. Tapi kalau misalnya ini kan masih ada waktu. Kalau masih ada waktu itu kalian masih bisa diskusi, masih bisa bertanya, masih bisa benar-benar belajar sampai paham ya. Karena pada saat ujian kan masing-masing. Selalu ibu bilang ujiannya tuh masing-masing. Ujiannya tidak sendiri-sendiri. Pada saat masuk ruang ujian pun, sebelum masuk ruang ujian pun, kalian tuh diperiksanya pakai kayak kalau kalian masuk ke mall, pakai detektor ya, sampai segitunya. Jadi pada saat masuk ruang transit pun, itu kalian sudah nggak boleh bawa apa-apa, udah tinggal bawa diri aja, ya. Sudah di detektor, tinggal bawa diri, nggak bisa bawa kepean, apa kepean, contekan, nggak boleh bawa apa-apa, bahkan anting, perhiasan, kalau anak laki belt, ikat pinggang itu tidak boleh dipakai. Jam tangan nggak boleh dipakai. Segitunya gitu. Sehingga emang kamu benar-benar sendiri pada saat di chamber ruang CBT, lab CBT itu. Kamu tahu kan lab CBT kita pada saat dulu masuk ujian ya, ya itu sendiri-sendiri, nggak bisa nengok kanan kiri, ya. Nah, ini sudah terpampang jelas apa-apa saja yang harus dikuasai oleh seorang calon apoteker. Jadi, bisa dipelajari mumpung masih ada waktu.
Kalau anak-anak sekarang tuh suka pada bimbel dan sebagainya, mungkin untuk lebih apa ya, menajamkan ya, fokus-fokus di bagian mana aja dan juga mempermudah. Mungkin kayaknya kalau ada yang menggait, ada yang membimbing, mengarahkan bisa lebih ini ya. Ya whatever lah, itu kan usaha namanya ya. Kalau bisa sendiri dan ini ya lebih bagus gitu. Karena kalau kamu searching di Google juga banyak contoh-contohnya. Ya, bahkan ada yang soal ingatan dan sebagainya tuh ada tuh sampai Bu terakhir cek tuh ada. Ya, oke. Ini sudah terpampang nyata dan terpampang jelas. Jadi nanti bisa dimulai dipelajari dan menambah eh, apa semangat untuk ya memang waktunya itu harus benar-benar dipergunakan dengan baik, di manage waktunya dengan baik sehingga pada saat hari H-nya itu sudah semua terpelajari ya. Jangan sampai di hari H, iya yang ini saya belum tahu, yang ini saya belum belajar, yang ini saya belum pernah lihat. Jangan begitu. Jadi semua harus sudah dipersiapkan. Ya, selalu ibu bilang kalau ingin mendapatkan hasil maksimal nggak ada yang bisa hanya apa namanya eh, ongkang-ongkang gitu ya. Maksudnya nggak ada usaha gitu. Oke. Nah, itu untuk CBT. Untuk OSCE, Objective Structure Clinical Examination. Jadi bentuknya pada round pertama akan masuk 20 mahasiswa. 20 mahasiswa itu akan tersebar di 10 stasiun di lokasi satu, 10 stasiun di lokasi dua, ya. Jadi selama ujian itu kamu namanya kandidat ya. Kandidat berkeliling melalui beberapa stasiun yang berurutan. Nah, pada masing-masing stasiun ada tugas atau soal yang harus dilakukan atau didemonstrasikan. Atau pertanyaan yang harus dijawab. Jadi masing-masing ruangan tuh ada eh, tugas atau soal atau pertanyaannya, ya. Nah, di dalam ruangan itu kandidat akan diobservasi oleh penguji. Jadi nanti ada satu penguji yang standby di ruangan tersebut. Dia bertugas untuk apa, melihat, mengamati, menilai si kandidat selama di ruangan tersebut, ya. Pada beberapa stasiun dapat diuji mengenai kemampuan menginterpretasi data dan menjawab pertanyaan lisan. Pertanyaan lisannya bukan dari penguji, karena penguji tidak boleh berinteraksi sama sekali dengan kandidat. Jadi dia hanya diem aja, ngeliatin aja, nggak boleh bersuara, nggak boleh, pokoknya tidak boleh berinteraksi dengan kandidat. Maka jika ada tanya jawab, diskusi, bukan diskusi, tanya jawab maupun istilahnya pertanyaan-pertanyaan lisan, itu biasanya dengan PS. Kita sebutnya PS, kepanjangan dari pemain standar. Jadi pemain standar itu memang kalau misalnya diperlukan ada pemain standar, artinya misalnya ada komunikasi dan sebagainya, biasanya ada ya. Itu duduk di situ, sudah ada di ruangan tersebut. Di ruangan yang memang soalnya tentang misalnya komunikasi dan sebagainya ya. Setiap stasiun itu dirancang atau dibuat sedemikian rupa mendekati senyata mungkin, mendekati suasana soal. Misalnya soalnya bilang di suatu apotik, seorang apoteker memberikan konseling misalnya, maka ruangannya akan diset dengan background apotik gitu. Ada juga misalnya soalnya seorang apoteker di ruangan QC. Nah, akan di-set backgroundnya ruangan QC. Itu. Ya, seperti itu. Dalam OSCE penilaian berdasar pada keputusan yang sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi. Setiap station mempunyai materi ujian spesifik
Dan semua kandidat dites terhadap materi praktek yang sama. Jadi 10 stasiun di lokasi satu itu isi soalnya sama dengan 10 stasiun lokasi dua. Sehingga semua mahasiswa yang ujian pada hari tersebut bukan hanya di ISTN aja, tetapi di seluruh Indonesia itu soalnya sama. Itulah sebabnya ron pertama tidak boleh pulang sebelum ron kedua masuk ke dalam ruang ujian. Kalau ron satu itu biasanya harus, kalau OSCE harus datang jam 6 pagi karena dia harus melewati pemeriksaan. Pemeriksaannya bisa pertama di gate pertama itu pemeriksaan untuk eh, apa namanya, tanda tangan absen, memasukkan tas dan sebagainya ke ruang loker dan siap untuk apa namanya, diberikan briefing singkat di pagi hari. Baru kalau udah ada aba-aba dari panitia pusat yang ada di apa namanya, ruangan atau daerah OSCE, baru dia boleh naik ke atas. Kalau di kita biasanya memang kandidat itu dikumpulinnya di bawah, ya, karena ruangan atau gedung OSCE kita kan di atas tuh, yang ruangan-ruangan kelas itu tuh OSCE center kita, ya. Jadi itu. Jadi kalau nanti OSCE disuruh datang, kalau yang ron satu, ya, yang ron satu tuh biasanya datangnya harus pagi, maka harus datang pagi. Tidak boleh terlambat, karena kalau terlambat di waktu yang ditentukan, misalnya berapa menit gitu ya, kalau nggak salah mungkin sekitar 15 menitan deh, ya tidak boleh ikut ujian dengan alasan apapun. Itu, ya. Nah, jangan sampai begitu, karena nggak boleh ngulang lagi sama CBT dan OSCE, nggak ikut briefing, atau misalnya telat sehingga tidak diperkenankan masuk untuk ujian, itu tidak bisa mengulang di semester itu. Dia harus ngulang di semester berikutnya, ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Disiplin untuk waktu. Jangan sampai cuman karena terlambat kamu nggak bisa ikut ujian. Karena kalau tidak bisa ikut ujian adalah hak dari panitia pusat untuk tidak mengikut sertakan dan tidak memperbolehkan kamu ikut ujian. Jadi diskualifikasi gitu, ya. Nah, lamanya waktu untuk masing-masing stasiun terbatas itu biasanya 10 menit tiap ruangan, ya. Soal-soal OSCE yang ada adalah eh, kemampuan kandidat dalam menyelesaikan masalah praktek kefarmasian. Kompetensi spesifik mencakup 7 aspek, yaitu pengumpulan data, penetapan masalah, penyelesaian masalah, monitoring dan evaluasi, pencatatan pelaporan, komunikasi efektif, sikap dan perilaku profesional. Itu yang akan dinilai. Dan ketujuh part ini ada di lembar penilaian si penguji. Ya. Soal OC-nya biasanya apa saja? Soal OC-nya biasanya tentang R&D, rancangan sedan farmasi, produksi sedan farmasi, UCQA, perencanaan pengadaan penerimaan di semua lahan, ya, di semua lahan eh, pelayanan kefarmasian, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, pelayanan obatan resep atau medikasi, screening resep atau analisis DRP, compounding produk non-steril atau steril, dispensing atau KIE, monef activities, terapi maupun ESO. Tuh. Nah, eh, ini adalah contoh rubrik penilaian OSCE. Ini kompetensinya 1 sampai 7. Kita, ini biasanya sampai 7. Ya. Nah, kita tuh disuruh, kalau pengujinya disuruh ngisi ini. Gitu. Di kompetensi yang ini. Pengumpulan data informasinya dia gimana? Nah, ini bobot nilainya dari 3, 2, 1, 0. Kalau nggak bisa, 0. Kalau oke semua, 3.
gitu ya. Nanti di skor, di total, bobotnya di total, skornya di total. Baru nanti masuk ke global performance, apakah dia superior, lulus. Kalau lulus tuh ya bagus, kalau superior lebih dari bagus, lebih dari lulus ya artinya dia mungkin kerjanya bagus gitu ya. Kalau borderline antara lulus dan tidak, kemudian tidak lulus. Tuh. Kalau ini apa namanya lembar dari soalnya nanti ya, dan lembar jawabannya. Jadi itu. Nah, kita lihat sedikit blueprint dari OSCE. Tadi blueprint CBT. Sekarang kita lihat blueprint dari OSCE. Coba. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau ini adalah blueprint dari OSCE. Ya. Jadi ada 7 aspek yang akan dinilai. Tujuh-tujuhnya ini nanti tiap kamu ada nilainya apakah 3, 2, 1, apa 0 tadi ya. Kemudian yang diujikan soalnya mencakup kalau tentang pembuatan sistem farmasi mencakup perancangan tadi ya produksi QA/QC, kalau distribusi mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, sediaan farmasi, pelayanan tanpa resep, screening dan sebagainya ya. Nah, eh ini matriksnya, contohnya dari apa namanya soal-soal yang ada di tiap room atau station. Nah, nanti di blueprint itu udah jelas banget. Kalau tadi kan farmakoterapinya apa-apa aja. Nah, kalau di sini nanti daftar keterampilan apa yang kamu harus kuasai. Di perancangan sediaan farmasi bisa melakukan penelusuran informasi terkait obat, bahan obat, regulasi. Nanti kamu, jadi gini, maka salah satu kemampuan yang harus kamu bisa adalah membaca misalnya bagaimana mencari informasi di farmakope. Bagaimana cara mencari informasi di ISO, buku-buku standar. Nah, bagi yang belum bisa, belum pernah lihat ISO, farmakope, lihat dari sekarang. Nanti kalau pada saat offline, benar-benar lihat. Kalau yang belum pernah pegang, belum pernah buka, sehingga kalau disuruh mencari bahan obat, tahu bagaimana mencarinya. Tahu isi farmakope itu apa. Ya, karena waktunya 10 menit. Kalau waktu 10 menit disuruh cari obat, obatnya ada di ISO, itu mungkin bisa habis 5 menit cuman bolak-balik gambar, bolak-balik bukunya doang. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi, bagi yang belum pernah lihat buku-buku standar, harus lihat, harus tahu bagaimana mencarinya. Bahwa sebenarnya di farmakope itu bahan obat disusun abjad sebenarnya. Tapi harus tahu apakah di farmakope itu nama obatnya obat yang kimianya kah, nama latinnya kah? Nah, lihat ya. Bahwa di farmakope juga bisa ada indeks di bagian belakang yang mempermudah untuk mencari itu. Kalau di ISO, di depan itu sebenarnya ada
singkatan Latin kalau kamu nanti ada yang lupa. Tapi lihat dulu singkatan Latin apa aja. Makanya lihat yang belum pernah lihat ISO, ya. Bahwa di ISO itu juga sesuai dengan penyakitnya misalnya, obat-obatnya, ya. Jadi harus terampil melakukan penelusuran informasi, ya, melakukan penelusuran data. Kalau mungkin kamu tadi sudah melihat soal-soalnya, maka dari soal itu kamu harus tahu data-data apa saja yang bisa eh, apa namanya dilihat gitu ya. Dan bisa mendokumentasikan data ya. Lihat, ini adalah kurang lebihnya item-itemnya. Begitu juga dengan QA, QC, produksi, baik solid, semi-solid, liquid, maupun steril. Lihat, solid, semi-solid, liquid, steril. Berarti di empat sediaan farmasi ini, kamu harus tahu terutama QA, QC-nya. Di sediaan solid, solid kan banyak. Ada tablet, kapsul, supos. Itu masing-masingnya QA, QC-nya bagaimana caranya, alatnya apa aja, bagaimana cara bukan mengerjakan, menjalankan alat tersebut, ya. Contoh yang paling gampang, tablet. Nggak mungkin nggak keluar. Udah pasti di salah satunya itu ada keluar. Keluarnya apanya? Itu tadi QA, QC-nya. Tabletnya mungkin keluarnya soalnya dalam bentuk bagaimana kamu bisa menjalankan friability tester, tes kerenyahan, yang alatnya seperti bulat, cara jalannya bagaimana, prosedurnya bagaimana, gitu ya. Nah, ini sekalian. Sebelum hari Rabu dan hari Kamis, ya, itu Rabu dan Kamis lebih khusus untuk eh, pendalaman pharmaceutical science, ya. Jadi untuk SBA karena dia dan CS karena sifatnya lebih teoritis, maka itu apa namanya dari soal-soal saja, ya. Karena kan di pembekalan CBT juga sudah ada, nanti ditambah dengan pembekalan OSCE, maka yang perlu prakteknya di offline itu adalah pharmaceutical science, ya. Tetapi ingat, pharmaceutical science Rabu dan Kamis besok itu sifatnya penguatan. Artinya dari kamu sendiri karena dianggapnya kalian itu adalah lulusan S1, sudah kuliah S1. Semua praktek-praktek yang akan diujikan OSCE itu adalah praktek-praktek yang berhubungan dilakukan di S1. Di farmasetik dasar, di farmakokinetik, di farmakologi, sehingga tidak diulang lagi di apoteker. Makanya secara teoritis pun bukan pengulangan kuliah kalau di apoteker, tetapi pemantapan untuk PKPA, ya, pendalaman, penguatan. Sama juga dengan itu. Jadi kalian harus merecall, mengingat kembali, membuka-buka lagi buku-buku praktikum, mengingat kembali pada saat dulu praktek QC-nya bagaimana, pada saat farmasetik dasar, bagaimana meraciknya, bagaimana menulis etiket. Itu udah pasti tuh kalau dispensing, menulis etiket, menggerus, membungkus, puyer, memasukkan obat ke kapsul, itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Rabu dan Kamis itu bukan mengulang praktek kembali, tetapi penguatan. Sehingga ini mumpung ini juga ya, sebelum Rabu dan Kamis kalian harus sudah melihat, memahami semua alat-alat QC QA pada masing-masing sediaan farmasi ini. Karena nanti sistemnya di Rabu dan Kamis, alat apa yang ada di hadapan kalian, kalian harus tuliskan.
untuk prosedurnya, ya. Tapi biasanya kalau nggak nuliskan di tempat, nanti mungkin hari Senin atau bisa dari sekarang, kalian sudah harus punya apa prosedur masing-masing alat QA QC dari sediaan-sediaan ini, ya. Sehingga nanti pada saat hari Rabu dan Kamis itu bisa dibawa untuk konfirmasi, merecall, melihat kembali kalau alatnya ada di hadapan kamu, gitu, ya. Jadi pada hari Rabu dan Kamis alat-alatnya itu akan ada di laboratorium, kamu bisa lihat dan akan sedikit dijelaskan kembali. Kalaupun tidak dijelaskan, itu adalah konfirmasi untuk pemakaian alat-alatnya masing-masing tersebut. Dicocokkan dengan yang sudah kamu punya, yang sudah kamu lihat dari video, dari apa namanya, cara penggunaannya sudah kamu tulis, ya. Jadi itu mengkonfirm alatnya langsung pada saat hari Rabu dan Kamis, gitu. Sehingga nanti di minggu depannya, kalau OSCE-nya keluar alat-alat tersebut, ya kalian udah lihat alatnya, sudah didemonstrasikan sedikit, ya, sehingga diharapkan recall-nya atau ingatannya itu kembali lagi untuk alat-alat tersebut, gitu, ya. Jadi dari sekarang bisa tuh Sabtu, sekarang Sabtu, Minggu, besok di list alat-alatnya, ya. Nah, ini nanti bisa lihat apa-apa saja yang masuk ke dalam hal-hal yang harus kamu pelajari, ya. Banyak nggak? Banyak juga sih. Tapi bisa nggak? Kayaknya pasti bisa, ya. Karena ini blueprint 2017 dan masih dipakai, dan mahasiswa yang angkatan 46 misalnya, ya. Bisa juga. 47 bisa juga. 48 bisa juga, lulus juga gitu. Kalau kalian 49 ya harusnya bisa juga gitu, ya. Seperti itu. Ada screening resep, pelayanan suami dikasih, ada compounding. Udah pasti tuh compounding. Ngeracik, bungkus obat, puyer. Bahkan ibu udah pernah infokan dari awal. Kalian harus bisa mahir. Nah, mahir itu nggak bisa besok mau, minggu depan mau ujian, sekarang baru belajar-belajarnya, nggak bisa sebenarnya. Kalaupun bisa, ya berarti seminggu ini, kalau minggu depan misalnya nih, atau masih ada 2 minggu berarti ya. Seminggu ya. Itu harus tiap hari belajar mengebungkus obat. Kau udah dibilangin beli kertas puyer. Kertas puyer itu murah, satu tumpuk kayak berapa ratus tuh isinya. Ya bagi yang belum bekerja, ya. Kalau yang sudah bekerja mungkin susah juga. Kalau yang sudah bekerja jarang yang ada manual, ya. Nah, sekarang semua pakai mesin. Tapi masalahnya pada saat praktek itu tetap harus bungkus-bungkus gitu. Jadi harus keterampilan tangannya tuh harus di recall lagi bagi yang dulu bungkusnya cuma di farmasetik dasar, ya belajar lagi. Ambil aja terigu di rumah, dicoba lagi gitu, ya. Atau beli kapsul satu, ini tuh kan bisa berapa 1.000 kapsul kan. Nah, patungan beli kalau mau lulus. Maksudnya kalau mau nilainya bagus gitu, ya. Ya kan semua ada harus usaha, dan itu sudah ibu info dari awal dulu, ya. Cara untuk ngelemesin tangan tuh supaya bisa. Karena kalau enggak, ya yang terjadi adalah di tiap stasiun itu nanti cuman bolak-balik ngebersihin alatnya doang, karena nggak tahu cara ngerjainnya, atau bolak-balik cuman ngebersihin numpangnya doang, atau kalaupun ngeracik, ya nggak semua bisa sampai selesai ngebungkus gitu. Kadang cuman
Tiba-tiba waktu udah habis baru gerus ya. Padahal perintahnya sampai bungkus misalnya. Gitu ya. Compounding itu ya. Dispensing. Nah, sampai 11 tuh. Pemantauan terapi meso. Itu ya. Nanti dilihat kembali. Nah, ada juga untuk recall, sudah terlihat. Nah, berkas-berkas yang sudah ibu infokan pada saat kalian PKPA yang harus kalian kuasai, itu juga biasanya ada. Jadi kalian diminta mengisi gitu ya. Ini berapa contoh-contohnya ya kan? Apakah kartu stok, apakah surat pesanan, apakah surat pesanan yang mengandung narkotik ataupun tidak, atau dengan prekursor, ya, faktur obat, retur obat, berita acara pemusnahan, berita acara laporan, atau misalnya di dokumen rumah sakit, dokumen konseling, pengkajian resep ini, atau misalnya dispensing di rumah sakit atau home pharmacy care atau ini. Nah, ini meso. Warnanya aja udah apa namanya kelihatan ya. Bagaimana untuk format meso? Nah, itu harus di-recall lagi. Makanya Ibu pernah bilang pada saat PKPA, berkas-berkas apa aja yang ada di masing-masing bagian yang kira-kira penting, itu harus benar-benar kamu tahu bagaimana cara ngisinya, ya. Kajian kefarmasian yang mulai dari apa namanya, yang mulai dari perencanaan sampai akhir ke laporan itu kalian harus bisa gitu, ya. Kalau ini nanti biasanya bisa salah satu format yang biasanya ada baik di pemain standar maupun bisa juga ada di lembar kerja, ya. Di lembar kerja itu berarti apa namanya? Ini kan format yang dibawa oleh misalnya pemeran pasien. Nah, sebenarnya kamu pada saat komunikasi dengan pasien, ya, ini adalah item-item yang minimal kamu tanyakan ke pasien. Nanti untuk di pengujinya itu bentuknya nanti di sini, misalnya sikap dan profesional. Di sikap dan profesional ini kan rubrik yang dipegang sama penguji. Nah, kita ada lagi satu rubrik lagi itu deskripsi dari sikap dan perilaku. Jadi kita dikasih tahu tuh ada panduannya. Pak, panduan untuk menilai sikap dan perilaku. Satu, jika misalnya jika kandidat mengucapkan salam. Dua, jika kandidat memperkenalkan diri. Tiga, jika kandidat menanyakan identitas pasien. Nah, jadi penguji untuk menguji sikap dan perilaku punya panduan itu. Nah, nanti panduan penilaiannya. Jika kandidat melakukan nomor satu sampai nomor 5, maka dia nilainya 3 misalnya. Maka kita tinggal tulis di sini. Kan kita ngawasin kamu nih. Semua itu kriteria itu dilakuin nggak sama kamu? Kalau dilakukan semua misalnya 3, ya kita tulis di sini 3. Tapi misalnya dari 1 sampai 5 cuma 2 doang yang dilakuin. Cuma menyapa sama memperkenalkan diri misalnya. Ya berarti mungkin nilainya cuma 1 gitu. Jadi ini rubrik totalnya. Rubrik pengenalannya ada lagi di masing-masing ini.
di masing-masing ini nih. Pengumpulan data informasi itu juga ada panduannya kita. Misalnya satu, kandidat bisa menuliskan data tekanan darah pasien. Dua, kandidat bisa misalnya menuliskan hasil lab urin misalnya. Kayak gitu. Dan nanti kita nilainya juga ada skor-skornya. Skor 3 jika kandidat bisa menuliskan apa dengan apa gitu. Ya, sama dengan penetapan masalah juga begitu. Apakah dia bisa apa? Nanti ada masing-masing nih. Kayak misalnya penyelesaian masalah. Itu ada keterangannya. Misalnya keterangan pertama, kandidat bisa menghitung jumlah obat yang ditimbang. Misalnya soal dispensing ya. Kedua, kandidat bisa mengambil sediaan tablet apa berapa banyak gitu misalnya. Ketiga, kandidat bisa eh, membungkus obat atau membungkus puyernya itu berapa banyak. Kalau bisa 5, maka skornya berapa. Kalau misalnya cuma 4, skornya berapa. Jadi gitu-gitu. Jadi nanti di total, misalnya di nomor satu dapat berapa, di tiap soal nih ya, tiap soal begini, sama. Nah, dari nomor satu sampai nomor 7. Tuh, begitu. Makanya pengujinya walaupun diem aja, merhatiin, tapi dia udah sibuk untuk menilai kamu berdasarkan satu sampai 7 ini. Gitu. Nah, makanya sebenarnya kamunya juga nggak usah grogi. Walaupun nggak tahu ibu kenapa ya. Walaupun udah dibilangin begitu, tetap aja tuh. Walaupun udah masuk di 10 station, di station 10 yang namanya mahasiswa, kalau dia grogi, tetap aja grogi. Ibu kan pernah bilang ya, yang harusnya dia salam dulu, perkenalkan diri dulu, begitu duduk udah tiba-tiba langsung nanya aja, ya Pak, sakitnya apa? Nah, itu tidak sesuai dengan prosedur dan sayang kamu melewatkan poin-poin penilaian karena kan tadi poin 3 bisa didapat jika dia melakukan 5 prosedur tadi ya, mengucapkan salam, memperkenalkan diri. Nah, kalau saking kamu apa namanya nervousnya, udah tiba-tiba ada pasien duduk, langsung kamu jebret aja nggak nanya namanya, langsung iya Pak sakit apa. Nah, udah tuh kurang aja nilainya, gitu ya. Tapi jangan juga terlalu santai karena ada waktunya. Kadang saking santainya, harusnya dia udah nanya sampai apa namanya tahu rekonsiliasi obatnya, itu udah sampai bel informasinya belum lengkap gitu. Jadi harus disambil ngelirik di tiap ruangan tuh ada jamnya ya. Lirik udah jam berapa, oh maksudnya udah berapa lama gitu ya. Jangan sampai nanti kaget karena tiba-tiba ada warning untuk oh, soalnya itu udah selesai ya. Warningnya itu kayak bunyi jam berdetak memang dan keras sekali ya. Jadi benar-benar kayak tuk 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 gitu. Nah, kalau yang nggak biasa itu belum-belum udah nervous. Karena itu dia akan berdetak di 10 detik terakhir. Jadi udah belum ngapa-ngapain, jamnya udah bunyi. Itu ya. Jadi biasanya kalau dia nervous itu karena tidak menguasai soalnya. Padahal itu sudah di counter juga karena di pintu masing-masing station itu ada soal yang bisa kalian baca dulu selama 1 menit ya sehingga kamu nggak kaget-kaget amat juga begitu masuk mesti ngapain-ngapain karena di luar pintu kamu udah ngebaca gitu ya. Terus ya memang apa namanya
Kayak begitu kan harus dilatih ya. Makanya Bu pernah bilang juga, kamu latihan ngomong, latihan komunikasi, latihan ngasih komunikasi, latihan ngasih konseling ke pasien. Kalau perlu di depan kaca. Karena kalau nggak gitu, ntar aja cuma ngomong gitu doang gitu kan. Cuma nanya nama, cuma perkenalan diri, udah bisa gitu. Ya oke, tapi kan kamu nggak melakukan sehari-hari. Bahkan yang udah kerja pun berapa tahun gitu ya, kan tiap hari ketemu pasien. Ya tetap aja ya, begitu masuk ke satu ruangan itu, karena mungkin nggak tahu ya apa suasananya atau apanya ya. Karena emang di dalam ruangan itu kan, oh, cuman dia, penguji. Kalau nggak ada PS, nggak ada PS, berarti cuma dua orang itu doang. Kalau ada PS ada orang lagi, satu lagi, beda gitu ya. Memang perlu dilatih. Jadi masih ada waktu nih ya latihan itu gitu loh. Sehingga pada saat ujiannya nggak gagap, nggak lama gitu ya, nggak mikir. Karena udah tahu step-stepnya. Berlatih aja kadang suka buyar, apalagi nggak berlatih. Makanya itu harus jadi apa namanya tuh prosedur yang tepat gitu ya. Oh, kalau masuk pertama kali berarti ucapkan salam, perkenalkan diri, baru ke pasiennya gitu ya. Ya mungkin nanti di satu kali lagi pertemuan Ibu akan lebih apa namanya fokuskan di station apa saja yang harus dilakukan ya, plus nanti ada tambahan lagi untuk satu dua contoh eh, soal CS ya, gitu ya. Jadi eh itulah yang harus kamu lewati nanti di Januari. Biasanya Januarinya minggu kedua atau ketiga itu udah OSCE ya. Masih ada waktu berarti. Lihat, masih ada waktu. Kalau digabung-gabung masih ada kurang lebih 8 minggu. 8 minggu loh. Kan Desember ada misalnya 4 atau 5. Januari 2. November ini 6 ya. 6 November masih bisa lah. 2, tinggal satu ya. 7 minggu lagi. Wahai calon apoteker. Ya, nggak kerasa ya. Padahal ibu dulu ngobrol tuh masih semester 1 ya. Tiba-tiba ibu ngobrol lagi, kalian udah tinggal 7 minggu. OSCE duluan ya. Biasanya OSCE duluan. Baru CBT. Kalau CBT kan ya masing-masing ya, diem aja gitu. Cuman ngerjain soal. Tapi kalau OSCE ya itu yang harus dipersiapkan. Ya, halin urutannya. Apa yang harus dilakukan. Terus belajar. Kalau belum bisa bungkus obat, belum bisa masukin obat ke puyer, harus belajar. Karena udah diomongin dari sekarang, itu pasti keluar, nggak mungkin enggak. Jadi jangan anggap enteng. Atau, udah deh saya skip aja yang itu. Ya nggak bisa. Ya kalau cuma satu room. Kalau 10 station soal dispensingnya dua, ya udah hilang dua. Tinggal 8, bukan 8, 9, 10 room itu satu kosong, di tengah-tengah 5. Ya, station kelima itu kosong. Kamu cuman istirahat, duduk dengerin lagu. Berarti ada 9 soal. Kalau 9 soal, 2 udah di skip. Ya, kalau yang lainnya bisa, room lainnya bisa. Kalau enggak, hmm, ya, mumpung ada waktu masih. Jadi, dilemesin untuk tangan prakteknya untuk bungkus puyer, masukin obat ke kapsul, ya. Masih ada waktu untuk mengetahui bahasa-bahasa Latin, dipelajari, ya. Kemudian masih bisa tahu bagaimana screening resep, bagaimana menghitung resep, karena biasanya pasti ada. Dan itu kan perhitungan yang paling mudah ya, peraturan yang paling mudah. Sehingga masih ada waktu gitu. Bagaimana ngambil obat kalau apa namanya perhitungannya harus ada DTD, nggak ada DTD. Nah,
Itu ya, bagaimana hitung apa namanya ngambil tablet, ngambil menimbang serbuk, pelajari bagaimana menggunakan timbangan analitik. Nanti hari Rabu Kamis dilihat timbangannya, ya, dipelajari benar-benar bagaimana cara nyalain tuh timbangan. Kalau udah nyalain, bagaimana cara matiin tuh timbangan. Karena sebenarnya itu juga masuk ke dalam penilaian itu. Misalnya di pendapat masalah atau apa gitu. Kandidat bisa menyalakan timbangan. Kandidat, kalau udah selesai nih, kandidat meletakkan kembali alat-alat ke tempatnya. Kandidat membersihkan alat yang sudah dipakai. Itu ada penilaian seperti itu. Ya, itu. Nanti di pertemuan satu kali lagi lah ya sebelum kalian ujian nanti yang benernya OSCE. Ibu liatin nanti contohnya, contoh apa namanya penjelasan deskripsinya ya. Salah satu contohnya biar kalian tahu yang dinilai itu apa sih itu. Tapi ini udah yang ibu ngomong tuh ya udah hampir 60-70% itu kayak begitu cara penilaiannya gitu ya. Terutama yang OSCE itu. Karena kalau dilihat kan cuman 9 room gitu ya. Tapi ya begitu gitu. Dan ibu kalau ibu udah ngomong tadi dispensing udah satu room aja. Ngomong tentang alat-alat itu udah bisa 3 room, 4 room. Komunikasi di 2 room, udah 7. Ya gitu caranya. Jadi di 9 room itu terbagi menjadi racikan berapa room, alat-alat berapa room, komunikasi konseling PIO berapa room. Sama ini, kalau SBA cuman nulis-nulis apa di format ya. Itulah 9 itu udah begitu. Gitu maksudnya. Ya, oke. eh Ya mungkin itu untuk hari ini. Sampai sini ada mau ditanyain? Bu izin bertanya, untuk Hmm? blueprintnya kita bisa dikasih, Bu? Yang tadi itu ya. Oke, Walaupun nggak baik, Bu. dikasih Terima kasih, sebenarnya Bu. kayaknya ibu udah pernah ngomong deh. Coba kamu cari sendiri blueprint. Itu keluar di Google. Sih ada. Karena emang udah ini ya. Oke, ada lagi? Ya kalau enggak, Mau izin dulu sesuatu. hmm, Untuk ruang 5 itu di situ benar-benar apa namanya kita istirahat atau ada rubrik penilaian tertentu di sana, Bu? enggak. Kosong. Itu di Ruangannya ruang kosong. Jadi kamu nggak masuk ke dalam. Kamu disediakan tempat duduk sama earphone, headset. Dan headset itu udah ada lagunya. Jadi kamu memang 10 menit tuh setelah masuk room satu deg-degan, 2, 3, 4, ruang 5 diistirahatin. Jadi duduk doang 10 menit dan harus pakai headset. Ada lagunya di situ. Nanti bisa request mau lagu Korea atau lagu apa gitu ya. Enggak sih. Biasanya sudah ada lagunya lah pokoknya ya. Jadi tenang-tenang di situ 10 menit sebelum ke station 6. Deg-degan lagi gitu maksudnya. oh ya. Terus maksud saya yang di 5 itu barangkali ada penilaian bonus di situ. Jadi tetap terhitung secara rasio tetap 10, cuman di Enggak, angka 5 itu di apa namanya bonus gitu. Bukan seperti itu gitu. enggak. Emang Oke, nggak ada penilaian di Station 5 ya. siap itu. Terima kasih. Nanti untuk lebih misalnya ngelihat lagi gimana suasananya, kayaknya ada tuh di Google juga, di Google, di YouTube video ya. Coba kamu ketik OSCE, itu kayaknya biasanya muncul ada banyak video tuh. Ada beberapa kampus yang udah videoin tuh Siap dan itu. jelas gitu.
Ya, jadi tolong dipersiapkan, masih ada waktu. Kalau nggak tahu, nggak apa belum paham, belajar sampai bisa. Tadi Ibu bilang tuh pokoknya bungkus, puyer, kapsul, perhitungan resep, bahasa Latin yang biasanya ada di resep, cara nulis etiket, jangan sampai nggak bisa. Tapi tetap aja ya, kadang udah nih, tiba-tiba etiketnya cuma ada aturan pakai, nama pasiennya nggak ada gitu. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang nama pasiennya ada, tapi aturan pakainya nggak ada gitu. Nggak tahu kenapa tuh. Padahal kan cuma nulis etiket doang ya. Jadi nggak boleh nggak bisa, harus bisa. Contoh etiket kan banyak, walaupun kalian nggak kerja nih. Di Google juga kalau kalian itu etiket tuh ada tuh. Nah, print deh tuh. Latihan nulis etiket tuh, ya. Karena kalau nggak kebiasaan dia akan kayak tadi lewat-lewat. Apa namanya nggak ada, apa aturan pakainya nggak ada, gitu. Nanti tuh di penilaian itu tadi kandidat menuliskan etiket dengan lengkap. Nah, gitu, gitu, ya. Oke ya. eh Berarti mulai nanti Senin itu ada pembekalan secara online dulu. Artinya kalian dikuatkan juga dengan apa namanya? Kalau CS dan SBA dengan soal dan formatnya. Kalau yang PS mungkin juga akan diterangkan apa ya? eh, Alat yang berhubungan dengan soalnya ya. Tapi kalian harus belajar sendiri, cari sendiri, tulis sendiri. Nanti di Rabu Kamis kalian datang ke kampus untuk mengkonfirm alatnya lagi. Sebenarnya sudah pasti di S1, tapi di Rabu Kamis di eh, reminder kembali ya. Walaupun sebenarnya eh, kalau kalian izin, kalian boleh juga lihat sendiri main, bukan main, maksudnya datang ke kampus mau lihat alatnya gitu ya, izin dulu, nggak apa-apa juga gitu. Selama itu lab nggak ada yang make, belum ada yang ini gitu kan. Mungkin mau lihat alat apa, nggak apa-apa, tapi izin dulu gitu ya. Oke, mungkin itu untuk malam ini. Kalau tidak ada lagi, Ibu cukup sekian. Ibu, Eh, eh, Ibu mohon maaf izin bertanya lagi. Untuk hmm, hari Rabu dan Kamis itu kita pakai baju hitam putih atau biasa aja, Ibu? Baju biasa aja. Cuman bawa ini, eh, bawa baju lab nggak ya? Ibu lupa deh. Tapi mungkin kayaknya nggak praktek sih. Karena kan cuman confirm alat, berarti enggak sih. Nggak pakai itu deh, nggak pakai baju lab kayaknya. Tap- Tapi, ntar ibu tanya deh sama pengawasnya ya. Ntar hari Senin di info lagi pakai baju lab atau enggak. Kalau bajunya Baik, bebas Ibu. rapi, ya, sopan dan rapi. Eh, Bajuletnya sepertinya Baik, belum terima dapat, kasih, Bu. Bu. Yang dapat kemarin masih baju alma mater itu, jas alma mater. Baju Yang lab lainnya emang nggak kan, dapet. Kalau oh di emang nggak apoteker nggak dapat. dapet baju lab. Oh Pakai baju iya yang iya di siap S1 siap. dulu, maksudnya. Iya siap Bu. S1 kan, ya, gitu. Oke, ini anaknya 200 sekian, yang masuk 160 sekian. Berarti kan masih ada kurang lebih hampir seratusan yang nggak masuk. Tolong di reminder untuk teman-temannya ya. Apa yang sudah ibu infokan tadi, disampaikan ke temannya. eh, atau yang nggak datang dilihat rekaman-rekamannya sama dengan yang pembekalan juga CBT. Untuk ujian OSCE dan CBT internal, khusus untuk CBT internal, soalnya itu dari ya pembekalan CBT kemarin yang ada Pak Lutfi, Pak Hadi, Bu Francisca, Bu Rika, Amel, ya, Pak Baim, Ibrahim, itu soal-soalnya dipelajari. Plus hal-hal yang berhubungan dengan soal-soal tersebut, ya. Itu untuk CBT internal.
Jadi dari sekarang sudah ini. Oh iya, nanti habis ini juga Ibu akan share ininya, apa namanya, PPT-nya sama apa namanya, soal dari itu ya, soal-soal kemarin dibahas ya. Tapi walaupun begitu sebenarnya PPT dan soal itu juga nggak mutlak ya, karena kalian kan ada recordingnya ya, recordingnya bakalan kemarin ya. Tolong semua recording perkuliahan tidak dipublish ya. Itu buat khusus untuk kalian, spesial untuk mahasiswa ISTN aja. Rugi kalau dipublish, jangan dipublish ya, karena itu kan buat kalian khusus. Jadi hanya kita peruntukkan untuk mahasiswa di ISTN, jangan di eh, yang lain-lain ya, gitu. Karena kan itu lumayan pasti praktisi yang eh, memang kompeten di bidangnya ya, dan benar-benar kita khususkan buat pembekalan kalian gitu ya. Dipelajari itu ya, karena kan CBT dan OSCE seperti yang sudah diinfokan di awal jadi prasyarat untuk kalian bisa mengikuti CBT dan OSCE nasional. Jadi dipersiapkan dengan baik. Oke. Nanti untuk OSCE internal itu benar-benar dosen, karena internal ya, dosen kita ya satu-satu di ruangan itu ada dan benar-benar dinilai. Jadi eh, berlatihnya yang benar, bisa cara mengoperasikan alatnya yang dia harus tahu. Karena cuma tiga room kalau untuk OSCE internal. Satu room SBA, satu room CS, dan satu room S. Room PS ini bisa macam-macam. Bisa alat, bisa dispensing, meracik. Ya, nggak tahu nanti kalian dapatnya apa, ya, gitu. Karena cuma tiga room. Jadi kalau cuma tiga room, mungkin untuk PS nggak semua mungkin oh, dapat soal dispensing. Mungkin ada yang dapat, ada yang enggak gitu ya. Karena cuma tiga room. Karena mini OSCE gitu. Ya diharapkan sih karena mini kalian bisa gitu. Karena kalau makin banyak kan makin, kalau makin nggak bisa makin ini ya. Oke, itu ya cukup jelas ya. Tolong masuk di semua setiap pembekalan. Kalaupun nggak masuk, ya yang lebih baik sih masuk gitu. Kalau nggak ya didengerin tuh ininya, rekamannya ya. Oke, itu ya. Dan pada saat ujian harus offline, wajib offline. Kalau offline berarti datang ya ujian yang di Desember ya. Semua kan di Desember. Oke, mungkin itu dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat Izin live ya. Ibu. Ibu. Baik, Bu.